Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sinta Sarul Nasiroh akan mereview jurnal yang berjudul Penumbuh Kembangan Agribisnis Kopi Arabica Java Prienjar dari Pangalengan ke Pasar Dunia, atau studi kasus di Koperasi Produsen Kopi Marga Mulia. Kopi merupakan salah satu komoditas ekspor yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Indonesia merupakan negara produsen kopi keempat terbesar dunia setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Hasil panen produksi kopi tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, tapi juga untuk memenuhi pasar luar negeri. Oleh karena itu, kopi merupakan salah satu sumber pendapatan dan penghasilan devisa Indonesia. Produksi kopi di Indonesia sendiri pada tahun 2017 mencapai 637.539 ton dengan 35% untuk memenuhi kebutuhan domestik dan 65% untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional. Pada tahun 2017, produksi kopi untuk ekspor mencapai nilai FOB atau Free on Board atau 48,79% dari total ekspor komoditas perkebunan Indonesia. Jawa Barat sendiri memiliki potensi besar dalam mengembangkan kopi karena didukung oleh luas lahan tanaman kopi seluas 8.700 hektar. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya mengembangkan kopi khas Jawa Barat dan saat ini sudah mendapatkan indikasi geografis pada tahun 2012 dengan nama Java Prienjar. Kopi Arabica Java Prienjar atau KJAP ini dikategorikan sebagai kopi spesial yang sangat digemari kalangan tertentu dengan cita rasanya sangat enak dan bersifat khas. Pada tahun 2016, diperkirakan areal tanaman kopi Arabica di Jawa Barat mencapai 32.235 hektar dengan produksi mencapai 17.600 ton dan melibatkan 116.031 petani. Selanjutnya yaitu Koperasi Produsen Kopi Marga Mulia atau KPKM. Koperasi ini didirikan pada tahun 2014 dalam rangka untuk mewadahi agribisnis kopi yang berlokasi di Desa Marga Mulia, Kecamatan Pangalengan. KPKM saat ini memiliki 160 orang anggota. Dalam perjalanannya, banyak prestasi yang telah diraih oleh KPKM ini, yaitu diantaranya menjadi juara 10 besar dalam pameran kopi di USA, juara 3 pengolahan kopi terbaik di Jawa Barat pada tahun 2015, dan menjadi minuman resmi pada PON di Jawa Barat. Keberadaan koperasi ini dikelola secara profesional. Pengelolaan merupakan upaya untuk membantu petani dalam industrialisasi dan komersialisasi kopi untuk menjadikan kopi sebagai komoditas ekonomi yang berdaya saing tinggi, sekaligus meningkatkan pendapatan petani kopi dan menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, dengan semakin terbukanya perdagangan dunia, mendorong kopi Java Prienjar ini lebih dikenal di kancah dunia. Oleh karena itu, menarik untuk dikaji bagaimana menumbuh kembangkan KPKM agar bisa mengantarkan kopi dari Pangalengan ke pasar dunia. KPKM merupakan lembaga yang melayani kebutuhan anggotanya. Koperasi produsen membantu petani dalam menyediakan sarana produksi pertanian, pengadaan peralatan dan mesin untuk proses budidaya, menyediakan sarana prasarana pengolahan hasil pertanian dan pemasaran hasil, bahkan penyediaan modal. KPKM memiliki misi bisnis kolektif, yaitu mengkoordinir kopi dari anggota dan non-anggota untuk diolah dan dipasarkan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan penghasilannya.
Kopi yang digunakan yaitu kopi ceri. Untuk harga sendiri dibedakan antara anggota dan non-anggota. Kegiatan usaha koperasi juga menjadi sumber tambahan penghasilan bagi anggota melalui pembagian sisa hasil usaha. Dalam penelitian ini menggunakan desain kualitatif dan teknik penelitian adalah studi kasus. Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer yaitu informan dengan cara wawancara dan FGD, dan sekunder yaitu laporan penelitian dan jurnal BPS Dinas Perkebunan. Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Peran koperasi dalam agribisnis dikaji melalui pendekatan agribisnis mulai dari subsistem pengadaan sarana input sampai pemasaran kopi. Sedangkan strategi pengembangan koperasi dianalisis menggunakan analisis SWOT. Selanjutnya, peran KPKM dalam agribisnis kopi Arabica Java Granger. Yang pertama, agribisnis hulu atau pengadaan, yaitu melaksanakan penangkaran bibit kopi sarana produksi, kemudian membantu penyaluran bibit dari dinas secara grafik kepada petani kopi, kemudian menyalurkan alat pengusir hama gratis dari dinas kepada petani, dan yang terakhir membuat dan menyalurkan pupuk organik yang berbahan baku kulit buah kopi. Kemudian usaha tani. Yang pertama, membina petani kopi dalam penerapan SOP berdasarkan standar UTZ Certified dalam usaha tani kopinya. Yang kedua, fasilitasi petani dalam penyuluhan PHT dan teknis budidaya kopi dengan Distanhubun atau Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan dan Perguruan Tinggi. Kemudian yang ketiga, pendampingan petani kopi dalam panen dan pasca panen kopi. Selanjutnya yaitu subsistem pendukung yang memiliki peran melakukan simpan pinjam untuk penguatan modal usaha tani kopi. Yang kedua, fasilitas petani ke lembaga pembiayaan formal atau perbankan melalui kerjasama dengan BRI, BNI, dan BJP Banten. Kemudian yang ketiga, fasilitas dalam penelitian dan pengembangan produk dengan Puslitkoka Jember dalam hal uji cita rasa produk kopi. Kemudian peran yang keempat, Pusat Informasi Harga Kualitas dan Pasar Produk Agribisnis Kopi bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM, Deperindak, AEKI, dan eksportir kopi. Kemudian subsistem pengolahan hasil yang memiliki peran satu, pembelian kopi ceri dari petani baik anggota maupun non-anggota. Yang kedua, melakukan sortir dan pemisahan antara kopi yang bersertifikat UTZ dan yang bukan bersertifikat dalam pengolahan. Yang ketiga, pengolahan kopi ceri menjadi green beans, roasted beans, dan kopi grounded beans atau bubuk siap seduh. Kemudian pemasaran hasil, yaitu memiliki peran yang pertama, pemasaran green bean coffee ke PT Taman Delta Indonesia. Kemudian yang kedua, pemasaran roasted bean ke kafe-kafe. Dan yang ketiga, pemasaran hasil dengan membuka kafe sendiri. Selanjutnya yang kita bahas adalah tahap masukan atau input stage. Tahap masukan ini terdiri dari dua matriks, yaitu EFE atau External Factor Evaluation dan IFE atau Internal Factor Evaluation. Ini merupakan tahap awal dalam merumuskan strategi setelah mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang terdiri dari ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lingkungan, teknologi, dan kompetitif. Dan faktor internal yaitu teknis, proses produksi, manajemen, pasar, dan finansial. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada matriks IFE dan EFE yang sudah dilakukan masing-masing,
adalah total skor bobot rata-rata IFE 2,92 dan EFE 3,05. Berdasarkan hasil matriks IE menunjukkan bahwa posisi koperasi produsen kopi berada pada posisi di sel 2, artinya growth and build. Menurut David, strategi yang sebaiknya diterapkan adalah strategi intensif dan strategi integrasi. Strategi intensif sendiri terdiri dari beberapa alternatif, yaitu yang pertama, strategi penetrasi pasar adalah strategi KPKM untuk meningkatkan pangsa atau volume pasar melalui pemasaran yang lebih besar sehingga dapat memenuhi permintaan para pembeli. Strategi ini termasuk strategi untuk jangka panjang. Kemudian yang kedua, strategi pengembangan pasar, yaitu strategi memperkenalkan produk yang sama ke dalam geografis yang baru yang lebih luas. Strategi pengembangan pasar juga dapat dilakukan untuk periode jangka panjang. Kemudian yang ketiga, strategi pengembangan produk, yaitu strategi yang mencari peningkatan penjualan dengan memperbaiki atau memodifikasi produk atau jasa saat ini. Misalnya memperbanyak produk hasil KPKM, memperbanyak variasi selain green beans, roasted bean, dan ground bean, sampai siap minum dengan mendirikan warung kopi atau kafe. Bisnis ini sangat tepat mengingat lokasi pabrik dan kafe ada di pinggir jalan besar menuju tujuan wisata utama di Pangalengan. Kemudian strategi integrasi yang terdiri dari beberapa alternatif, diantaranya yang pertama, strategi integrasi ke depan, yaitu suatu strategi dengan mengontrol distributor atau pengecer. Strategi ini belum dapat dilakukan oleh koperasi karena belum memiliki keberlanjutan usaha yang dilakukan secara langsung oleh koperasi, karena kegiatan pemasaran masih melalui perantara pihak lain. Koperasi tidak memiliki wewenang untuk mengontrol kegiatan pasar para distributor kecuali kafe milik koperasi yang masih baru didirikan. Kemudian yang kedua, strategi integrasi ke belakang, yaitu strategi dengan cara memperkuat pemasok bahan baku, dalam hal ini adalah petani kopi. Strategi ini yang mendasar yang harus dilakukan oleh Koperasi Marga Mulia agar dapat menjalankan strategi-strategi jangka panjangnya. Tujuannya yaitu agar pasokan dari petani sebagai pemilik koperasi dapat continue. Oleh karena itu, loyalitas petani terhadap KPKM harus terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Kemudian yang ketiga, strategi integrasi horizontal, yaitu strategi dengan meningkatkan kontrol atas pesaing perusahaan. Strategi ini dapat dilakukan oleh Koperasi Marga Mulia melalui kemitraan dengan koperasi atau pemain kopi lainnya. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas harga jual kopi di tingkat eksportir, sehingga harga jual kopi ke eksportir tersebut tidak akan berbeda jauh antara satu produsen kopi dengan yang lainnya. Selanjutnya, strategi pengembangan koperasi produsen kopi Marga Mulia. Koperasi produsen Marga Mulia berada pada posisi 2. Tahap selanjutnya memformulasikan strategi ke dalam matriks SWOT. Berdasarkan hasil analisis matriks SWOT akan diperoleh strategi yang dapat diterapkan oleh Koperasi Marga Mulia. Di antaranya yaitu yang pertama, melakukan penetrasi pasar, 2. Memperkuat kelembagaan koperasi, 3. Melakukan inovasi dalam pengembangan produk dan unit usaha, yang keempat, melakukan integrasi ke belakang, yang kelima, perluasan unit usaha penjualan, yang keenam, meningkatkan kualitas atau manajemen dan skill sumber daya manusianya. Kemudian yang ketujuh, memperkuat permodalan koperasi,
8. Melaksanakan koordinasi vertikal dengan pasar lokal dan pasar ekspor. Kemudian yang ke-9, membangun industri lokal dengan yang menghasilkan berbagai produk olahan kopi. Yang terakhir, pembinaan anggota koperasi petani yang dilakukan dengan cara pelatihan, penyelenggaraan rapat anggota secara teratur. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa koperasi produsen kopi Marga Mulia memiliki peran penting dalam agribisnis Java Ranger Coffee, mulai dari pengadaan sarana produksi, pengadaan pengawasan para petani dalam berusaha tani kopi, panen dan pengolahan kopi, pemasaran serta promosi produk olahan kopi. Hasil dari analisis matriks IE menunjukkan posisi koperasi berada pada sel 2, artinya membutuhkan strategi growth and build, sehingga strategi yang cocok adalah strategi intensif dan strategi integrasi. Kemudian penumbuh kembangan bisnis koperasi produsen kopi Marga Mulia dari analisis SWOT, yaitu melakukan penetrasi pasar, memperkuat kelembagaan koperasi, melakukan inovasi dalam pengembangan produk dan unit usaha, melakukan integrasi ke belakang, perluasan unit usaha penjualan, meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, yaitu manajemen dan skill, memperkuat permodalan koperasi, melaksanakan koordinasi vertikal dengan pasar lokal dan pasar ekspor, membangun industri lokal dengan produk olahan kopi. Kemudian pembinaan koperasi petani yang dilakukan dengan cara pelatihan, penyelenggaraan rapat anggota. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.